namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Mencintai anak tak pernah terbatas waktu bagi seorang ibu. Begitupun bagi Banikam. Perempuan 75 tahun ini senantiasa menyayangi buah hatinya tanpa kenal lelah. Waktu seakan tak mampu menggerus naluri kasih seorang ibu yang begitu dalam. Bagi Banikam, menghabiskan seluruh hidupnya demi anak bisa ia lakukan tanpa pamrih. Karena dia sembunyi dengar kemarin malas. Banikam dikaruniai 4 anak. 3 di antaranya sudah hidup mandiri dan berkeluarga. Seharusnya di usia senjanya, Banikam tinggal menikmati masa tua, hidup merawat anak dan cucu. Namun apa yang dialami Banikam justru sebaliknya. Di usia senjanya ini, Banikam masih saja harus merawat sang anak, melayani seluruh kebutuhannya. Untuk mangkat jasra, iki dimamken omah ya. Acara rusuh, jagong. Anak adalah karunia sekaligus amanah. Dan amanah yang Banikam terima ini harus ia emban hingga anaknya tumbuh dewasa. Sumini, anak ketiga Banikam yang berusia 50 tahun ini, kondisi fisiknya begitu lemah. Ia tak dapat berjalan dan juga tak mampu bicara. Mentalnya pun tak stabil. Seringkali ia marah tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya harus ia paksa untuk mengupayakan rezeki setiap hari. Ia yang tak pernah berbekal pendidikan sama sekali, harus terus berupaya untuk mengisi perut di tengah geliatnya zaman. Anak kok dapetna ya. Ya, rekan malas mende. Malas ku kono bre kulon kali. Motor kaya. Biasanya nah mangkat. Banikam seringkali was-was setiap kali meninggalkan Sumini seorang diri di rumah. Kondisi Sumini yang tidak stabil seringkali mengamuk dan melempar apa saja. Ia tak pernah lupa menitipkan Sumini kepada siapa saja tetangga yang ia jumpai. Nggih, pur ngantem angger sami ngledek tapi nek mboten diledek mboten. Konten ngantemi transfer ngoten. Dilare larelik nek liwat niku si taprak seteng pinggir niki ngratan melayu. Mboten wonten miber-miber. Desa Gunung Condong ini berada di kawasan perbukitan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Perekonomian warga banyak ditopang dari hasil hutan di pegunungan ini. Bagi warga yang tak memiliki bidang garapan, mereka biasanya mengontrak lahan milik perhutani. Itu pun bagi mereka yang mampu. Tanah perhutani banyak digunakan untuk menanam cengkeh. Dari hasil panen cengkeh inilah, warga bergantung hidup. Banikam bukan salah satu dari warga yang memetik penghasilan dari cengkeh. Letak hutan tempat ia mencari penghasilan tidaklah dekat. Ia mesti menempuh perjalanan kurang lebih dari 3 kilo.
Itu pun bukanlah jalanan yang rata. Bagi tubuh serenta ini, jalan menanjak tentu membuatnya merasa lelah. Banikem hanya memungut daun-daun cengkeh yang sudah berguguran. Warga setempat menyebut daun ini kleang. Daun cengkeh yang telah tua dan gugur ini nantinya akan diproduksi untuk diambil minyaknya. Minyak daun cengkeh akan dihasilkan melalui proses penyulingan. Minyak daun cengkeh memiliki kegunaan yang cukup beragam. Sebagai bahan campuran kosmetik ataupun sebagai penguat rasa masakan. Tentu saja Banikem tak bertugas hingga proses penyulingan. Banikem hanya sebagai pemungut daun cengkeh saja. Meski hanya tinggal memungut, ia tak bisa memperoleh kleang setiap saat. Sebab banyak warga lain yang turut mengais rezeki dengan mencari kleang seperti Banikem. Kleang akan lebih mudah diperoleh saat cuaca panas. Di saat panas, banyak daun cengkeh yang kering dan berguguran. Namun di saat curah hujan tinggi, daun cengkeh yang jatuh biasanya akan basah dan lengket dengan tanah. Semestinya Banikem tak perlu terlalu letih bekerja. Tapi apa boleh buat? Meski semua anak-anaknya sudah dewasa, Banikem tak ingin merepotkan dengan mengharapkan uluran tangan mereka. Semenjak sang suami meninggal, kini mau tak mau Banikem harus mengupayakan sendiri rezekinya. Terkadang, anak-anaknya memang memberinya makanan. Tapi tentu saja, ia tak bisa mengharapkan bantuan itu datang setiap hari. Ia pun mengerti akan kondisi sang anak yang tak jauh berbeda seperti dirinya. Itu kerambil lah kayak kasih gantungan yang nempet. Tadi orang mangan tak doli. Orang mangan nimbang ngebun anak tunggal ngerkasa di luru, anak teknologi yang ngerkasa jenis. Kita kerambil kanton suwet, jalan pun telas, doli, dimangan. Hujan. Ia tak begitu peduli pada rintikan hujan yang turun. Padahal cuaca seperti ini tentu membuat tubuhnya terasa dingin. Jika tanpa jerih payah seperti ini, sulit rasanya bagi Banikem untuk mengupayakan makan sehari-hari. Meski ia sadar, jika ia sakit, tak ada yang bisa merawatnya. Mengharap penghasilan dari kleang saja tentu tak akan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Perbukitan di kampung ini banyak ditanami warga dengan berbagai hasil bumi, salah satunya kopi. Bagi warga yang mampu, tentu bisa mengontrak lahan lebih dari sepetak. Sebenarnya jika kebun ini dirawat, hasilnya bisa jadi lebih banyak. Namun Banikem tak memiliki cukup tenaga untuk mengolah lahan kecil ini dengan baik. Ia pun juga tak mampu mengupah orang lain untuk merawat kebun ini. Ia akan menerima berapapun hasil kopi dari tanah kontrakan ini. Bisa dangir kopi, tenaganya kurang pun bukan kuat. Dilem ngomong tapi segi sudah kali Gusti Allah. Banikem tak boleh terlalu lama di hutan ini. Sumini sang anak membutuhkan dirinya. Nek ngantos jam 12 ngoten kula nggih mpun mlayu. Niku selek ngelih mergane. Mangken melas ngelih
jam 12 dereng mam. Genjang ke nuju ke purun, nuju ngantos 3 dinten mboten nedhi. Kleang sebanyak ini tak serta-merta mendatangkan banyak rupiah. 1 kilogram kleang hanya dihargai Rp1.600. Seharian bekerja, Banikem tak pernah memperoleh lebih dari 2 kilogram kleang. Ulung Bu, nonton tiang napa boten nggih? Sayang, tempat penyulingan ini sedang sepi. Sang pengepul adalah petani yang sibuk dengan pekerjaannya di sawah. Banikem terpaksa membawa pulang kleang ini kembali. Terus mana orang cocol ora. Kadang-kadang cocol ora. Terus mana? Tak ada orang lain lagi yang lebih ikhlas merawat Sumini selain ibunya sendiri. Banikem biasa memanggilnya Teprok, artinya tidak bisa berjalan. Jika kondisi emosi Sumini sedang baik, ia akan menjadi sangat penurut. Ada kalanya Sumini melawan Banikem. Makan ataupun mandi, Banikemlah yang akan membimbingnya. Jika tak disuruh, Sumini hanya berdiam diri saja. Entah akan sampai kapan, Banikem terus memandikan Sumini layaknya anak kecil seperti ini. Ngepel. Bengkek. Ameng kula nembe kula niku resik iki kula dusi. Yang kengan bebengkek. Kula niki anu geger anu mboten nganu sawan napa-napa niki namine tenggeger bayakan. Sungguh sebuah perjuangan berat bagi seorang ibu. Banikem tanpa mengenal lelah menyiapkan segala yang dibutuhkan Sumini. Dulu, ketika tenaganya masih kuat, ia biasa menggendong Sumini dari kamar mandi ke rumah. Tapi kini, seperti inilah yang biasa dilakukan Banikem. Menggelar kain hingga ke rumah, sebagai alas agar Sumini tak kotor terkena tanah. Kajeng mboten kotor niku selajeng mlampah mriki. Niku namanya kula langsir. Sarapi-sarapi mangin dugi ngenang salin jagong biasane mandege lah. Mboten kotor. Yen niku kula langsir kula sarapi. Derek-derek ngoten saking bak dugi ngriki nyeper. Iki kados nika tiyang gelaran napa lah.
Kopi dari hasil memetik tak bisa langsung ditukarkan dengan rupiah. Masih membutuhkan proses yang lama untuk diuangkan. Kopi ini harus dijemur berhari-hari terlebih dulu sampai kering. Jika cuaca cerah, hanya dibutuhkan waktu 2 hari saja. Tapi jika musim hujan, tentu menjadi lebih lama hingga kopi ini benar-benar kering. Setelah kering, kopi harus dikupas kulitnya dengan cara ditumbuk. Tak hanya sampai di situ, kopi yang sudah kering dan terkelupas harus ditumbuk lagi hingga halus. Barulah kopi ini bisa dijual. 1 kilogram kopi yang sudah dihaluskan biasanya dijual seharga Rp15.000. Tiap kali memandang Sumini, ia merasa sedih. Sumini tak pernah menunjukkan ekspresi apapun. Tapi mau tak mau semua harus Banikem upayakan sendiri. Tak mungkin mengharap bantuan tenaga Sumini. Salah satu anak Banikem ada yang tinggal di dekat rumahnya. Tapi Banikem enggan untuk tinggal bersama anaknya itu. Sudah berulang kali sang anak membujuknya, tetapi ia merasa rikuh. Banikem lebih memilih tinggal berdua saja dengan Sumini, merawat Sumini seorang diri. Anak-anaknya sebenarnya tak tega menyaksikan kondisi Banikem dan Sumini. Sayang, ajakannya selalu ditolak. Nya wis akon tapi ra gelem wonge. Ora ra gelem jarene nyukeri alok karo nyong bae kene bae manggon kana omahe kana bae. Iki sekang ngebuka. Melo nyong bae kan karo nyong benjembar mbane. Ngomong loro dinamot timbang nang kene. Apa ini bocah kayak gini yang kini reki nyong harus nerima. Ya wis tak beli. Makanan pemberian anaknya selalu ia syukuri. Banikem sangat berterima kasih setiap menerima pemberian dari anaknya. Meski keadaannya sudah tak terawat, Banikem sudah bersyukur masih ada rumah warisan dari mendiang suaminya ini. Lubang di dinding ini hanya ia tambal seadanya. Rumah ini pun masih berlantaikan tanah. Satu bola lampu listrik cukup kiranya sebagai penerang di rumah mungil ini. Dan ini kalau tabek ini kalau tepat-tepat ngangge kandi nopo, bukan terus tengah anak. Tabek ini belum bukan terus tengah anak. Dan ini kalau tetek gurah-gurah niki, seng cuilan. Kalau nggak nelangsa sangat saya kalau. Meski sulit, Banikem senantiasa mencoba mengajak anak perempuannya berkomunikasi. Sayangnya tak pernah ada respon, meski Banikem sudah berucap banyak kata. Banikem tak pernah tahu apa kemauan anaknya. Bukan kondisi tubuh yang kelelahan yang ia sesalkan. Terkadang ia merasa terpukul bila mendapat aduan dari tetangga mengenai ulah Sumini.
Isin lah. Ndak mboten isin. Wong angger dapat bajuk ngoten mawon kula isin. Dapat wong ngantemi wong, ngoten angger kula wangsul sing kono. Dapat ngantemi wong kula nggih isin. Nek anu sing lare mboten pun males, angger pun males malah sing mati-mati anak kula. Pun males nyawat niku. Niku mboten saged mlayu sih. Di usia tua seperti ini, sebenarnya Banikem tak menginginkan apa-apa lagi, asalkan ia masih bisa memperoleh makanan sehari-hari. Namun penghasilan Banikem tentu tak akan cukup, bahkan sekedar menutup kebutuhan makan. Selalu ada jalan di balik himpitan kesulitan. Ia masih bisa memanfaatkan tanaman di lahan perhutani untuk ia masak. Banikem harus selalu menyediakan kayu di rumah ini. Sebab setiap menjelang tidur, Sumini selalu meminta perapian seperti ini. Entah terdorong rasa dingin atau apa, Sumini bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan perapian. Noleh. Kita kayak kena gini mas undang gini ya. Sumini tak akan mau tidur jika belum dibuatkan perapian. Tak jadi soal jika masih tersedia kayu bakar. Namun jika musim hujan, Banikem tentu saja kesulitan. Ia harus membeli kayu bakar. Kita cecek baik lari ini ya. Ya bro, lari cecek baik ya. Kau udah kan mau biar kemana-mana kobaran. Ya, ketemu gini. Tak cecek baik ya. Lega sekaligus was-was jika Sumini sudah mau berangkat tidur. Hampir setiap malam, Banikem didera kekhawatiran. Sumini seringkali tiba-tiba bangun dan mengamuk. Banikem tak kuasa menghindarinya. Ia tak pernah berusaha pergi meninggalkan anaknya. Waktu tidur Banikem menjadi sangat minim, sebab ia seringkali harus berjaga setiap malam. Barang-barang di rumah ini pun sudah banyak yang hancur oleh pukulan Sumini. Itu dulu kalau di waktu poron ngantemi kan, ngantemi dulu niku. Toleh ngerikang leler kalau sekemarem ge, wong dulu kan. Nyumpun apa teman-teman angger sekumat, umat niku kok ngoten ketolongan ngoten. Satu hal yang menjadi ganjalan hati Banikem, mengingat usianya yang semakin senja. Jika kelak ia tiada, siapa yang akan merawat Sumini? Memang masih ada ketiga anaknya. Namun apakah kakak maupun adik Sumini sanggup merawat Sumini seperti Banikem? Segala pola tingkah Sumini ia jadikan pemupuk kesabaran. Banikem begitu menyayangi Sumini. Sepanjang usianya telah habis untuk merawat Sumini. Ia tak mengharapkan imbalan apapun. Anak adalah karunia sekaligus amanah yang harus ia jaga. Entah sampai kapan Banikem diberikan kekuatan untuk merawat buah hatinya. Entah sampai kapan Sumini akan menyandang kelumpuhan. Banikem tak pernah henti memanjatkan doa agar ia selalu diberi kelapangan hati, menerima segala bentuk ujian dalam hidupnya. Ku
Gusti, kula nyuwun slamet teng donya nggih teng akhirat nyuwun. Muga-muga Gusti kula gadhe anak boten kados rencangi nggih nyuwun naktes ajeng diparingi gesang kula nyuwun dipun paringi saged melampas, saged normal kajeng kados rencangi ical sawane ngoten kula. Nah kan boten ajeng diparingi gesang kula pun rela lahir batin. Jadi orang pinggiran, lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan.